ngapain nih Bu? Ini Pak lagi mikirin gimana strategi yang bagus untuk pembelajaran menciptakan puisi. Oh gitu. Hmm. Memang selama ini apa yang menjadi kekhawatiran Bu Lutfi? Kenapa kok Bu Lutfi mencari-cari nih bahan atau sumber referensi untuk kegiatan pembelajaran puisi? Ya masalahnya gimana ya Pak ya, kalau dalam pembelajaran itu kan pasti dalam satu kelas itu pasti ada hal-hal yang menjadi kendala, entah itu dari anak-anaknya, dari cara pembelajaran saya sendiri mungkin, kemudian atau mungkin dari jam belajarnya. Kadang kan jam saya tuh ada yang siang tuh, jadi anak-anaknya udah capek lah dan lain sebagainya. Iya. Makanya saya lihat juga Bu Lutfi hari ini kelihatan nih agak murung gitu ya. Mungkin juga sudah seharian ini Bu Lutfi berusaha mengajar dengan sebaik mungkin gitu ya. Tapi mungkin Bu Lutfi juga merasa bahwa ternyata itu masih belum maksimal gitu, dan Bu Lutfi pergi ke perpustakaan ini tentunya ingin mencari sumber-sumber referensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang Ibu Lutfi lakukan, begitu ya. Iya. Oke Bu, kita coba dulu. Saya itu ketika saya kadang-kadang itu juga lagi suntuk gitu dengan pekerjaan yang lelah dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya itu mencoba untuk berdamai dengan diri saya sendiri. Saya juga boleh dong membagikan ini ke Ibu Lutfi. Boleh Bang. Ya. Jadi ini namanya teknik mindfulness. Mindfulness itu adalah bagaimana cara kita itu untuk menjaga kesadaran diri kita. Nah, dan ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah metode stop. Metode stop itu kita mencoba untuk berdamai dengan diri kita. Pertama-tama kita coba untuk menghela nafas pelan-pelan. Kemudian kita coba lepaskan pelan-pelan juga. Terus kemudian kita coba tarik nafas lagi pelan-pelan. Kemudian kita coba hembuskan lagi pelan-pelan. Kita coba lagi tarik nafas pelan-pelan. Kemudian hembuskan lagi pelan-pelan. Kemudian kita mencoba untuk menutup mata kita. Kita tutup mata kita sejenak. Kemudian kita mencoba untuk berdamai dengan diri kita, berdamai dengan apa yang kita lakukan hari ini, berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa merasakan bahwa kehadiran kita itu merupakan satu hal yang sangat diharapkan, sangat dibutuhkan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita coba lagi, kita bernafas pelan-pelan dan keluarkan pelan-pelan. Serileks mungkin kita coba lepaskan beban-beban kita. Kita coba buka pendengaran kita sejauh mungkin. Kita dengarkan suara murid-murid kita yang sudah menunggu kita di kelas, suara murid-murid kita yang sangat gembira, bahagia, menantikan kita mengajar di kelas. Ya, mari kita dengarkan juga suara hati kita, suara tekad kita, mengapa kita menjadi seorang guru dan mengapa kita mengambil konsekuensi dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Kita coba tarik nafas, buka mata pelan-pelan. Gimana perasaan saya sekarang Bu Lutfi? Agak tenang ya. Karena kelihatannya tadi saya lihat Bu Lutfi itu buka-buka buku gitu, kelihatannya kok kayak lagi panik nih gitu. Oke Bu, ini mau diizin Bu Lutfi, kalau Bu Lutfi kita mencoba untuk melakukan coaching nih, ya kan? Jadi kita nanti mencoba melakukan coaching tentang mungkin apa yang sedang Bu Lutfi risaukan saat ini ya. Kalau tadi kalau saya tidak salah tangkap nih, Bu Lutfi merisaukan tentang kegiatan pembelajaran pada konteks puisi ya. Selama ini sebenarnya apa sih Bu yang Ibu risaukan ya? Kenapa kok materi puisi itu menjadi suatu hal yang benar-benar Ibu risaukan ya?
Puisi sendiri kan isinya tuh tentang kalimat yang memiliki makna, tapi menggunakan bahasa yang kiasan gitu Pak. Iya. Jadi kan belum tentu setiap anak itu bisa mengartikan si makna bahasa kiasan itu tadi. Makanya jadi bingung kalau bagaimana cara menentukan strategi pembelajaran yang bagus. Oke, berarti tujuan pembicaraan coaching kita adalah Bu Lutfi ingin mendapatkan satu mungkin inovasi atau mungkin satu strategi pembelajaran yang bagus, yang menarik bagi siswa untuk pembelajaran puisi. Kalau boleh tahu, fokus tujuan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan nanti terkait dengan apa Bu di puisi? Nah, puisi sendiri tentang menemukan pesan dalam puisi. Menentukan pesan di dalam puisi. Sejauh ini yang biasa Ibu Lutfi lakukan dalam pembelajaran, bagaimana nih tekniknya atau cara yang dilakukan nih di kelas? Kalau teknik pasti untuk tugas sendiri pasti secara individu, secara kelompok, dan kelompok itu pun kadang kayak ubah-ubah aja sih Pak. Kadang sesuai dengan pilihan mereka sendiri, kadang juga sesuai dengan aturan saya seperti itu. Supaya lebih variatif aja, maksudnya tidak monoton temannya itu lagi seperti itu aja sih Pak. Jadi maksudnya di sini Ibu menyajikan puisi ke siswa gitu, memberikan puisinya biasanya sama atau tidak sama Bu di tiap kelompok itu? Di tiap kelompok kadang berbeda, kadang juga hanya variatif dua puisi. Dua puisi untuk dianalisis bersama gitu di tiap-tiap kelompok begitu. Tetapi hal itu yang terjadi masih menjadi satu kesulitan bagi siswa gitu, sehingga Ibu mencoba-coba untuk mencari referensi. Kalau menurut Ibu sendiri, kendala yang dihadapi atau kendala yang mungkin ada dalam proses pembelajaran itu seperti apa aja yang Ibu bisa? Kalau kendala pasti di dalam satu kelas itu kan pasti adalah anak-anak yang aktif, sangat aktif kayak gitu. Jadi mungkin mereka bisa mengganggu konsentrasi teman. Kemudian mungkin di jam pelajaran juga, kan kita nggak selamanya dapat jam pelajaran itu yang pagi, yang mereka masih fresh gitu. Pasti kan ada juga kegiatannya yang siang, mereka sudah lelah, capek kayak gitu. Kalau dengan menggunakan metode yang Ibu Lutfi lakukan, misalnya siswa diberikan puisi, kemudian puisinya dianalisis di tiap-tiap kelompok dengan harapan ada pembelajaran teman sejawat gitu ya. Sejauh ini kalau menurut Bu Lutfi sendiri, perkiraan tingkat keberhasilannya berapa persen? Mungkin bisa jadi 50%. Masih 50%. Dan itu pengen ditingkatkan lagi. Jadi itu menjadi satu permasalahan yang Ibu Lutfi lakukan. Jadi mungkin di sini Ibu Lutfi apa yang ingin Ibu Lutfi kembangkan lagi nih, untuk membuat proses pembelajaran itu lebih menarik lagi nih, atau lebih mudah dipahami lagi oleh siswa gitu. Mungkin strategi atau metode pembelajaran yang berbeda kali ya Pak. Bisa. Seperti apa misalnya? Soalnya kan puisi ini kan, yaitu tadi dia tuh bahasanya bahasa biasa, jadi nggak semua anak dan nggak setiap anak itu paham dengan makna-makna atau bahasa kiasan tadi. Jadi mereka mungkin butuh media pembelajaran kayak mungkin kamus dan lain sebagainya kayak gitu. Kira-kira apakah seperti itu? Bisa juga mungkin penggunaan kamus itu untuk memudahkan siswa memahami makna kiasan yang terdapat di dalam puisi tersebut. Tetapi apakah nantinya juga akan memungkinkan siswa itu akan bergantungan terus pada kamus itu? Nah, itu dia Pak. Pasti mereka akan bergantung pada kamus. Padahal dalam puisi pengennya adalah mungkin di intuisinya ya, ingin dikembangkan lagi potensi siswa untuk menggali intuisi dalam puisi itu ya, kalau istilahnya dalam puisi itu. Atau mungkin ada hal lain yang mungkin Bu Lutfi anggap bisa lebih efektif untuk ada misalnya kayak inovasi yang lebih efektif, yang lebih mudah dikenali oleh siswa, yang lebih mudah untuk dijangkau oleh siswa,
sehingga itu menjadi satu pendekatan pembelajaran mungkin dulu kalau misalnya di strategi pembelajaran kita mungkin rasa masih belum berhasil gitu karena mungkin begini dan begitu gitu kan, seperti yang Ibu Lutfi tadi katakan, karena mungkin masih susah digali oleh siswa, mungkin kita bisa mencoba ke pendekatan nih, mungkin kira-kira inovasi pendekatan pembelajaran apa yang mungkin pengen Ibu Lutfi lakukan untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam memahami pesan dalam puisi tadi. Kalau yang berkaitan dengan pesan sendiri kan bukan hanya puisi tuh Pak. Kira-kira kalau tentang lirik lagu, apakah bisa ya? Kan sama-sama memiliki makna nih dalam isi lirik lagunya tuh, apakah kira-kira sesuai ya? Kenapa kok lagu? Ya itu tadi. Karena dia sesuai. Selain itu juga lirik lagu kan kata-kata familiar nih di telinga anak-anak dan mungkin lebih membangkitkan semangat mereka untuk belajar, karena kalau biasanya puisi kan hanya sekedar membaca. Kalau lirik lagu mungkin mereka mengingat nadanya, jadi mereka sangat semangat belajar gitu. Apalagi kalau mungkin itu lagu favorit gitu ya. Itu kelihatannya menjadi satu pendekatan yang menarik kelihatannya Bu Lutfi. Jadi ada satu pendekatan pembelajaran puisi dengan menganalisis pada tujuan menganalisis pesan dalam puisi, tapi pendekatannya dengan menggunakan lagu gitu ya, terutama lagu favorit siswa gitu ya. Wah, kayaknya ini keren nih Bu Lutfi. Wah, saya nggak sabar ini sebenarnya menunggu-nunggu nih. Nah, kelihatannya itu menurut saya satu hal yang menarik dan keren sih, dan perlu dicoba gitu kan, untuk membuat satu pendekatan pembelajaran menganalisis pesan dalam puisi dengan menggunakan pendekatan lirik lagu gitu. Karena kan kalau lagu itu lebih familiar karena sudah sering didengar gitu oleh siswa gitu. Kira-kira nantinya rencananya prosesnya akan seperti apa nih? Rencana proses untuk mengeksekusi pendekatan pembelajaran menganalisis pesan dalam puisi dengan menggunakan lirik lagu favorit siswa tadi, kira-kira prosesnya akan seperti apa? Gambaran aja nih kira-kira. Kalau sementara ini sih mungkin sama kayak pembelajaran sebelumnya, pasti akan ada pembagian kelompok atau mungkin secara individu. Sementara untuk berdasarkan dengan lagu favorit mereka dulu mungkin, kemudian mereka menyimpulkan makna dari lagu tersebut, mungkin seperti itu. Terus kemudian mereka juga mengekspresikan mungkin di kelas berdasarkan lagu favorit mereka tadi. Oke, ini biasanya keren sekali Ibu Lutfi. Terus kira-kira kapan itu akan Ibu Lutfi rencanakan? Mungkin di akhir bulan gitu, di minggu-minggu Februari. Ya. Februari. Perkiraan minggu keberapa Bu? Mungkin minggu keempat. Berarti mulai dari sekarang Ibu Lutfi akan mencoba untuk merencanakan hal itu, membuat rancangan tentang pendekatan pembelajaran itu, gitu ya. Masih ada waktu beberapa minggu dari sekarang, kemudian nanti di minggu keempat adalah eksekusi untuk penerapan pendekatan pembelajaran menganalisis pesan dalam puisi itu dengan menggunakan lirik lagu favorit, gitu ya. Saya akan penasaran sekali Bu Lutfi dan akan menunggu-nunggu tentang ini, satu hal yang menurut saya menarik dan perlu dicoba karena namanya pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran itu tidak akan pernah berhasil ketika kita tidak mau mencoba ya. Dan saya akan menunggu itu nanti setelah itu terlaksana sekitar di akhir Februari nanti. Saya harap kita bisa ketemu lagi nih Bu Lutfi, ngobrol-ngobrol, atau kalau perlu, kalau boleh dan perlu, saya diizinkan juga nih melihat proses pembelajarannya, sehingga saya juga punya pengetahuan dan referensi baru nih dari Bu Lutfi tentang proses pembelajaran itu. Baik, berarti nanti sekitar di awal-awal Maret atau setelah pembelajaran penerapan pendekatan ini berjalan, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu Lutfi. Jadi gimana Bu Lutfi, sekarang sudah
sudah masih risau, galau, atau sudah Sudah ada pencerahan Pak. jadi sudah siap fight dengan siswa dan menyajikan pembelajaran yang terbaik buat siswa. Semoga kegiatan coaching ini bisa lebih berdampak lagi baik pada pengembangan diri kita dan juga pada proses pembelajaran bagi murid. Terima kasih dulu Bi, mohon maaf kalau ada salah kata dan ada hal yang mungkin tidak berkenan. Terima kasih. Terima kasih juga Mon. Sama-sama Bu. Oh iya, Bu Lutfi, kan tadi kita sudah percakapan coaching nih terkait dengan yang idenya Bu Lutfi untuk membuat inovasi pembelajaran Menentukan pesan Iya, dalam puisi. ya menganalisis pesan di dalam teks puisi dengan pendekatan lagu favorit yang disukai siswa gitu kan Bu ya. Tadi ada yang kurang nih Bu, yang ingin saya tanyakan kira-kira nanti untuk kedepannya sampai pada waktu Ibu akan melaksanakan itu, kira-kira strategi yang akan Ibu rencanakan seperti apa nih agar itu bisa tercapai? Strategi yang akan saya rencanakan yang pertama pasti pembuatan modul ajar nih Pak. Oke. Karena saya Kuntul Merdeka jadinya pasti modul ajar. Kemudian contoh dari cara menentukan Menganalisis pesan, itu. ya tadi menganalisis pesan pada lirik lagu tadi. Kemudian yang ketiga LKBM ya. Kalau LKBM atau Atau LKPD? LKPD. Oke. Terima kasih Bu. Oke, Bapak. Kelihatannya nih menarik, saya akan menunggu Bu. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak.